Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh DOIT, kedelapan Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, dan terakhir Toba. Langsung saja ke yang pertama, ada Indi yang ditutup di harga 1880 menguat 5,61%. Tapi likuiditasnya tiba-tiba hilang ya. Pantas pergerakannya cukup volatil. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau di broker semarinya biasa aja, memang ada sedikit akumulasi, tapi terlihat biasa aja. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Indi ternyata break sempat false, turun dan kembali lagi ya. Apakah ini aman? Apakah ini tanda-tanda reversal? Ada peluang reversal tapi nggak tinggi, 2000 aja maksimal menurut saya. Kalau ya untuk Indi, dan Indi juga sudah tertekan kalau ditarik tren dari semenjak Oktober 2022. Nah ini ya, dia akan retest 2000 sampai 2050 nya itu kemungkinan besar susah ditembus dalam waktu dekat. Paling ya konsolidasi dulu. Jadi kalau baru beli harga sekarang agak beresiko karena ya tergantung harga batubara. Kalau nanti malam tutupannya merah, ini bisa dibuang lagi. Kalau sampai dia nutup gap tuh bisa turun lebih dalam harusnya ya. Jadi semestinya Indi kalau mau naik terus jangan nutup gap. Berarti kalau mau ya minimal koreksinya tuh 1800 saja. Itu untuk Indi. Saya juga ketinggalan ya, nggak perhatikan saham batubara karena saham yang lain yang menurut saya ada yang berpotensi, walaupun hari ini nggak terlalu naik, nggak masalah. Dan ya Indi tadi arahnya 2050 maksimalnya, cuman kurang ideal kalau maksa baru harga sekarang. Tapi tergantung masing-masing ya bagaimana strateginya. Bisa aja kalau mau lihat besok ada buying power, mau beli ya boleh-boleh aja. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2220 menguat 5,71%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Adro mantul dari 2000 dan hari ini open gap up lagi dan rebound lagi. Kalau ada yang beli di 2000 ya itu memang area yang dijaganya dan rebound. Kondisi seperti ini bisa mantul nggak bisa, lanjut bisa, arah 2400 itu dulu aja. Ini kalau ditarik dari swing low ke swing high, ini dia tuh bisa kepentok di 2250. Tapi kalaupun lanjut menguat, ini hapus saja. Dia itu paling menguji 2480 nya ini ya. Dia membentuk swingnya. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kalau dilihat time frame weekly-nya minggu kemarin pembalikan arah. Memang bisa sampai 2400. Tapi dalam 1-2 minggu ya untuk Adro. Dan kalau baru beli harga sekarang kurang ideal. Kalau Bapak Ibu mau cut loss tipis ya bisa ke gocek. Tapi ya masih sama seperti analisa Indi. Adro kalau sampai nutup gap itu peluang besar ke 2000. Ini gap harus ditinggal. Berarti kalau dia koreksi itu mestinya nggak lebih ya dari 2180. Turun dari 2180 nutup gap dan bisa ke 2000 lagi untuk Adro. Seperti itu. Kalau dilihat tren uptrendnya jauh masih ya. Ya masih downtrend. Jadi ya ada peluang untuk reversal minim-minim 2400 arah Adro kenaikannya. Setelah itu turun dulu konsolidasi. Seperti itu untuk Adro dengan catatan jangan turun lagi dari 2000. Itu aja kunci Adro kalau Bapak Ibu punya untuk Adro. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 820 menguat 0,61%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya ADMR didistribusi. ADMR mantul juga dari 750 ya. Dan ya lumayan ya. Jadi kemana arahnya ini baru aja break. Dengan kondisi seperti ini tetap pakai 800. Kalau Bapak Ibu yang baru beli ADMR atau beli buy on break, jaga-jaga jangan turun lagi dari 800 atau 790. Gagal bertahan di atas 800 bisa jadi pola dead cat bond atau konsolidasi dulu. Memang support kuatnya bisa dipakai 725, 700 itu. Jadi seperti itu. Untuk ADMR kalau menurut saya lihat besok lah karena candlenya kurang oke nih. Tiba-tiba candlenya doji di area resisten. Kalau dilihat candlenya ya memang oke membentuk higher low tapi tutupannya di bawah harga pembukaan. Itu yang jeleknya ya. Tinggal lihat besok bagaimana ada buying power gak di ADMR.
Swingnya sampai mana target kenaikannya? 900-920. Ini tutup aja nih. Kejauhan kalau dia sampai 1000. Tapi apapun bisa terjadi. Tapi ya itu, menurut saya 900 sampai 920 itu aja maksimal swingnya, terus koreksi lagi kalau memang naik. Tapi dijaga jangan turun dari 795 untuk ADMR. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup menguat 4,12% ke harga 3.280. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semuanya, PTBA sedikit ada distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, PTBA sudah di area resisten, tembus nggak? Kayaknya susah, tapi apapun bisa terjadi. Mungkin kalaupun tarikan masih bisa ditarik naik, maksimal lah ya 3.400, paling retest trendline downtrendnya. Paling retest neckline-nya ini support 3.400 itu aja. Jadi kondisi seperti ini hati-hati, nggak ideal kalau Bapak Ibu maksa. Memang bisa naik. Kalau Bapak Ibu yakin ini kayaknya naik, saya mau beli, ya beli aja. Cuman resikonya kalau misalnya di luar plan, ya kalau naik tuh memang semua orang bisa terima. Tapi kalau misalnya turun, Bapak Ibu bisa terima nggak? Kalau nanti pas nggak beli, tuh kan ternyata naik. Iya pas naik. Kalau turun, itu dulu Bapak Ibu pegang. Kalau turun siap nggak? Kalau siap terima, ya boleh beli. Pokoknya dalam trading tuh nggak boleh ada penyesalan. Tuh kan. Nah itu jangan. Beli di support pas tuh kan beli di support jebol juga. Ya udah, memang nggak bisa juga kita hindari karena nggak bisa mengendalikan market seperti itu. Yang penting tuh kalau mau lebih paham bagaimana analisa teknikal, chart ataupun broker sama rebate offer, sering-sering aja lihat. Pasti nanti nemu kok. Oh ini toh seperti itu ya biasanya ya. Tapi perlu waktu, perlu jam terbang. Nggak bisa cuman sebulan 2 bulan Bapak Ibu langsung paham analisa teknikal ya. Kecuali memang sudah belajar sama yang lebih dulu atau ikutan kelas diajarin step-stepnya, tinggal Bapak Ibu ikutin ya, mungkin 1, 2 bulan, 3 bulan sudah mengerti. Tapi setelah mengerti itu psikologis Bapak Ibu lagi, itu yang harus Bapak Ibu kendalikan ya. Untuk PTBA sudah di area pucuk 3.200, kalaupun naik menurut saya naik terbatas 3.400, kemungkinan besar kepentok kalau naik untuk PTBA. Ini rawan profit taking yang beli di bawah. Sudah 7%, 8% kan ya, mereka siap-siap profit taking. Ada yang 10%, bahkan ada yang 14%. Ya udah siap-siap, biasanya seperti itu ya, siap-siap take profit untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup menguat 4,06% ke harga 23.675 kalau di transaksi asing net sell. Kalau di bongkar semarinya, ITMG sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, open gap up ya. Jadi ini analisa saya sebelumnya, naik tipis terus gagal validated bond, dan dia mantul dari berapa nih? Dari 22.000 ya. Pas ya seperti itu, tangkap pisau jatuh, mantul jual. Ada yang jual nggak? Besok tuh kalau dia merah-merah dikit tuh bisa melorot. Ada yang distribusi, ada yang buang barang. Ya kalau market makernya mau nangkap. Kalau enggak ya bisa dibikinnya nutup gap. Ya tinggal lihat besok. Kalau dilihat MACD-nya ada sinyal bagus, garis biru sudah memotong ke atas garis kuning, dan bar chart di atasnya juga terbentuk, volume meningkat. Mungkin ada tarikan lagi uji 24.000-nya. Habis itu tembus gaknya kita nggak tahu. Area rawan profit taking, area 23.500 sampai 24.000 tuh area profit taking. Hati-hati, nggak ideal kalau mau beli. Kenapa belinya pas lagi hijau, pas di bawah nggak beli? Kadang ada yang bilang nanti dibawa turun lagi, kan sudah tahu di mana support psikologis, support angka genap, nekat. Kalau beli saat hijau tuh percaya aja pasti sering nyangkutnya lossnya daripada profit ya. Kalau beli saham udah naik 5%, hari itu beli, pas besok dibawa turun 5%, bingung. Nah seperti itu ya. Yang penting tuh kalau mau beli saham tuh punya plannya seperti apa. Apakah beli di support, beli buy on break? Kalau beli di tengah-tengah ini mestinya beli pas ada buying power, itu bisa scalping. Tapi nggak cocok kalau mau scalping di TMG ya, naik turunnya tuh mepet, nggak asik lah, nggak asik karena ya harus berapa tik baru naik 1%, 2% ya susah. Seperti itu ya. Untuk ITMG lebih ke wait and see dulu yang ketinggalan.
Tapi sudah terlihat terbentuk support ada di 22.000 dan resisten 24.000 untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 23.200 menguat 1,53%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker kemarinnya UNTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. UNTR 22.000 juga mantul. Memang nggak pas-pas banget tapi ya mantul. Lumayan ya. Kalau ada yang perhatikan untuk UNTR sama susah kalau dia mau nembus 24.000 belum saatnya. Konsolidasi dulu. Mungkin nggak V-shape kecuali ada berita tentang batu bara yang cukup signifikan, misal harganya naik, kebutuhannya meningkat. Bisa jadi, tapi kalau biasa aja nggak ada apa-apa, berita yang muncul pun nggak terlalu berpengaruh, harga batu baranya pun naik turun, hari ini naik hijau pekat, besok turun dalam, susah untuk UNTR nembus 24.000 ya. Harga 24.000 tuh area yang beli di bawah untuk profit taking. Sudah jaga-jaga mereka profit taking kalau memang nggak kuat naik. Itu aja untuk UNTR. V-shape mungkin nggak terjadi. Lagi downtrend agak susah. Ya tadi V-shape-nya itu maksimal mungkin 24.000 terus bisa turun dulu, koreksi lagi. Ini kan lagi di dalam downtrend channelnya untuk UNTR. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 3,77% ke harga 330. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Doit mantul lagi dari 300 ya. Jumat dia jebol 300. Jumat dia tutup di 300, hari ini rebound. Wah, selamat tuh yang beli, nekat beli di support, dapat 10%. Saya nggak perhatikan saham-saham batubara, jujur saya nggak ada lihat dari minggu lalu ya. Jadi tinggal nunggu tembus 340, mungkin gak dia bisa uptrend di kondisi harga-harga big cap batu bara lainnya itu semua downtrend. Mungkin gak Doit berbeda dari yang lain ya, karena Doit ini masih di dalam uptrend channelnya, selalu mempertahankan support trendline uptrendnya dan volume mulai meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus sebenarnya ya. Minggu kemarin gak terlihat, saya analisanya juga lupa. Ini koleksi 3 minggu dengan pola 3 breakout dan rebound mantul, tapi resisten kunci 340 tembus baru sinyal uptrend. Ya semoga aja dia beda dengan yang lain. Yang lain downtrend, dia naik sendiri uptrend. Mungkin bisa terjadi karena dia ini udah lama downtrend, belum naik-naik dari tahun lalu ya. Saham-saham batubara yang lainnya kan uptrend, baru nurun di awal Januari kan. Yang ini udah turun bahkan dari Mei tahun lalu. Udah setahun dia ini downtrend. Bisa jadi ini saatnya bangun untuk Doit ya. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1425, terkoreksi 1,04%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Harum di distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Harum mantul juga dari 1200. Sudah lumayan ya kalau ada yang beli. Dan hati-hati, sudah mencapai area resisten yang kemungkinan kepentok, mungkin gak uptrend. Ya apapun bisa terjadi, tapi kalau baru beli harga sekarang ya jangan. Bapak Ibu anggap aja ketinggalan, jangan dikejar. Kalau nggak dapat sama hari ini, besok cari lagi. Kalau bisa tuh cari yang dekat-dekat support atau baru naik 1 hari 2 hari tapi naiknya nggak signifikan, tapi harus lihat juga broker summary-nya seperti apa, chart hariannya seperti apa ya, supaya bisa memutuskan untuk beli sahamnya, bukan modal feeling doang. Kalau Bapak Ibu modal feeling doang, percaya aja pasti banyak nyangkutnya. Boleh nggak pakai feeling? Feeling tuh akan terbentuk, insting itu akan terbentuk kalau Bapak Ibu sudah terbiasa melihat chart, melihat bid offer bagi yang scalping, melihat running trade, melihat broker summary seperti apa. Itu baru insting Bapak Ibu akan terasah karena sering melihat pola chart, pola bid offer, pola broker summary. Itu nanti bisa terasah. Kalau awalnya sudah pakai modal insting, susah, percaya, pasti banyak melesetnya, banyak lossnya, seperti itu ya. Untuk Harum ya jangan dulu, apalagi ini indikasinya dia naik tuh dengan volume yang makin berkurang, makin turun, dan sudah di area resisten di trendline downtrendnya ini. 1500 agak susah dia tembus saat ini. Kemungkinan besar ya, mungkin konsolidasi dulu, bisa seperti itu. Jadi tunggu koreksi di mana entry-nya, lihat nanti di mana kira-kira dia membentuk swing low-nya. Mestinya swing low-nya yang nggak lebih dari 1350 area ini. Pas kebetulan di situ ada MA20 yang menjaga untuk tren jangka pendek Harum. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada BSSR yang ditutup di harga 3.270, terkoreksi 6,83%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BSSR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BSSR hari ini bagi dividen 341, sempat mungkin turun dalam dan reboundnya lumayan nih. Kalau ada yang nangkap BSSR, dan ya itu dia mantul dari 3140 ya, di area supportnya ya 3.200 lah, pakai aja ya. Nah ini area support yang dia mantul. Jadi apakah ini mantulnya potensi lanjut? Kayaknya susah, kepentok kayaknya di 3000. Kalaupun naik ya mungkin 3400, kalau ke 3500 agak susah untuk BSSR saat ini. Jadi seperti itu untuk BSSR. Tapi kalau Bapak Ibu ada beli kemarin dapat dividen, hari ini turun berapa persen? 5% aja, 6%, udah profit kan 4%, ya lumayan lah ya. Kalau ada, kalau yang takut yang nggak masalah juga. Karena yang seperti ini nih jarang-jarang terjadi. Resikonya lebih besar, gambling. Kita nggak tahu dia tuh bisa langsung bangun atau tetap ARB, kan seperti itu. Jangan sampai kita itu trading dengan gambling. Kita harus punya analisa. Lebih baik menjaga daripada resikonya yang terlalu dalam. Seperti itu ya. Untuk BSSR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 2.910, menguat 1,74%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya ABMM hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM uji 3.000 mungkin tembus ya, kita lihat aja. Cuman kalau baru beli harga sekarang jangan dulu ya. Dan titik amannya ABMM 3.000. Kalau bisa break dan bertahan bagus. Bisa jadi ini swing low, tapi harus bertahan di atas 3.000. Kalau enggak, kemungkinan besar dia konsolidasi. Supportnya 2.500, resistannya 3.000. Tektok area ini. Karena dilihat dari history chartnya tahun ini, di Februari itu titik terendahnya tuh 2.590. Nah itu area yang harus dijaga. Kalau baru beli harga sekarang sangat beresiko. Siapa tahu dia tuh gagal malah naik dan malah turun dulu ke area support. Atau beli buy on break tuh yang penting bertahan di atas 3.000. Jadi untuk ABMM lihat dulu lah 1-2 hari ke depannya, wait and see. Ketinggalan juga kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang. Sangat beresiko ya. Bukannya nggak bisa beli, bisa beli. Tapi kalau di luar plan ternyata turun, siap nggak? Karena supportnya jauh tuh. Kalau dilihat dari story-nya itu ya di 2.600, 2.550. Seperti itu. Untuk ABMM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 13.400, terkoreksi 8,99%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Bian didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Bian jauh bol 15.000 ya, 13.000. Tapi bisa jadi besok malah rebound. Biar kita lihat aja besok ya. Kemungkinan besar kalau harga batu bara biasa aja, nggak terkoreksi dalam, mungkin terkoreksinya cuma 1% atau malah sama harga sebelumnya atau naik 1%, Bian besok potensi mantul ya. Dari 13.000 jebol nggak kayaknya mantul ya, tapi disclaimer ya, mantul terbatas, bisa jadi dikasih 3%, 5%, besok bisa perhatikan Bian ya. Jadi seperti itu untuk Bian. Menarik untuk Bian, besok bisa ada teknika rebound, tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing untuk Bian. Langsung saja ke saham terakhir, ada Toba yang ditutup menguat 5,26% ke harga 400. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya Toba didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Toba mantul juga dari 376 ya, dan bertahan ya. Bagus nggak? Bagus kalau dia bisa bertahan di atas 400. Kalau gagal ya tadi 376 support yang harus dijaga, jebol itu tinggalin. Udah gitu aja untuk Toba. Ya, ini kan kelihatan dia tuh udah konsolidasi dan bertahan dan volume meningkat. Semestinya sih ada teknika rebound. Targetnya ya masih sama 420 dulu sampai 424. Harga sekarang bisa beli nggak? Kalau Bapak Ibu mau hitung-hitung risk rewardnya 1:1, boleh-boleh aja beli. Atau beli buy on break, kalau gagal bertahan di atas 400 out ya boleh juga. Atau sekalian cut loss di bawah 376. 370 kayak atau 338, itu 8%, target profit 424, 6%. Nah nih risk rewardnya nggak menarik, tapi ya ada peluang lanjut naik ya. Harusnya dijaga 400 atau toleransinya 392, EMA 20 nya ini toleransinya ya harus dijaga oleh Toba. MACD-nya bagus, mengarah ke atas, golden cross, barikat di atasnya juga meningkat, volume meningkat. Mestinya sih bisa naik. Ada membuat untuk swingnya bisa sampai di 424 minimalnya. Tapi ini disclaimer on untuk Toba. Seperti itu. Maksudnya swing itu apa? Kan ini dia turun. Dia tuh bisa nge-swing, mantul ya.
ke minimal tadi 424 nih. Nah, nge-swingnya ya, seperti itu ya. Mungkin nggak nge-swing 440 ya, tergantung market, tapi minimalnya bisa lah mungkin 424 aja untuk coba. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang bingung bisa tulis di kolom komentar. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.